Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suslianti Parisaya. Saya akan menjelaskan pengertian dari metode dekomposisi LU. Metode dekomposisi LU digunakan untuk matriks non-singular, matriks A, yang dapat diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss. Pada langkah eliminasi maju, maka matriks dapat dituliskan sebagai matriks A sama dengan matriks L dikali matriks U. Matriks L yaitu matriks segitiga bawah dan matriks U yaitu matriks segitiga atas. Dalam metode dekomposisi LU terdapat beberapa langkah. Adapun langkah-langkah yaitu jika diberikan persamaan matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Langkah-langkahnya adalah: langkah pertama, dekomposisi matriks A menjadi matriks L dan matriks U. Langkah kedua, untuk memperoleh matriks Y, selesaikan matriks L dikalikan matriks Y sama dengan matriks B. Langkah ketiga, untuk memperoleh matriks X, maka selesaikan matriks U dikalikan matriks X sama dengan matriks Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratmin Kanis. Carilah nilai X1, X2, X3 dari sistem persamaan linear berikut dengan metode dekomposisi. Persamaannya X1 kurang 3X2 tambah X3 sama dengan 8. 2X1 kurang 5X2 tambah X3 sama dengan 12. 3X1 kurang 4X2 tambah 2X3 sama dengan 16. Pertama yang dilakukan, kita rubah terlebih dahulu dari persamaan tersebut menjadi bentuk matriks. Di sini saya memisalkan matriks A dan matriks B. Matriks A sama dengan 1, negatif 3, 1, 2, negatif 5, 1, 3, negatif 4, 2. Selanjutnya untuk matriks B sama dengan 8, 12, 16. Elemen-elemen matriks A didapat dari yang tertera di soal. Begitupun dengan matriks B. Perkenalkan, nama saya Gina Afifah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama, dekomposisi matriks A menjadi matriks L dan matriks O. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, matriks A sama dengan matriks L dikalikan matriks O. Lihat perbedaan antara matriks L dan matriks O. Matriks L adalah matriks segitiga bawah ya. Bisa dilihat teman-teman, dengan ketentuan diagonal utama yaitu harus bernilai 1. Sedangkan matriks O untuk diagonalnya tidak ada ketentuan. Artinya bebas, dan matriks O ini disebut matriks segitiga atas. Bisa dilihat matriks O adalah sama dengan koefisien matriks pada akhir langkah eliminasi maju. Sedangkan matriks L diperoleh dengan menggunakan pengalih yang digunakan pada setiap langkah eliminasi maju. Perkenalkan, nama saya Siti Ijat Teyodana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya. Nah, untuk langkah yang pertama ini kita menentukan matriks U. Bagaimana menentukan matriks U? Yaitu kita menggunakan prosedur eliminasi maju dari metode eliminasi Gauss. Jadi dari
langkah sebelumnya kita sudah dapatkan, yaitu dari persamaan ketiga persamaan tersebut yang sudah kita rubah menjadi sebuah matriks, yaitu matriks A, yaitu dari persamaan ini yang kita rubah menjadi sebuah matriks A. Maka untuk menentukan matriks U-nya ini, kita merubah nilai 2, 3, dan 4 itu menjadi 0. Maka yang selanjutnya itu kita merubah nilai 2 menjadi 0. Jadi untuk formula yang digunakan yaitu R2 kurang 2R1. Jadi 2 kurang 2 dikali 1 sama dengan 0, kemudian min 5 dikurang 2 dikali min 3 sama dengan 1, kemudian 1 dikurang 2 dikali 1 sama dengan min 1. Selanjutnya kita merubah 3 menjadi 0. Formula yang digunakan yaitu R3 kurang 3R1. Terus kita operasikan, yaitu 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 0, kemudian 4 dikurang 3 dikali min 3 sama dengan 5, kemudian 2 dikurang 3 dikali 1 sama dengan min 1. Selanjutnya 5 kita rubah menjadi 0 dengan formula yang kita gunakan, yaitu R3 dikurang 5 R2. Maka kita operasikan 0 dikurang 5 dikali 0 sama dengan 0, 5 dikurang 5 dikali 1 sama dengan 0, kemudian min 1 dikurang 5 dikali min 1 sama dengan 4. Dan matriks U yang kita dapatkan yaitu dengan elemen-elemen 1 min 3 1, 0 1 min 1, 0 0 4. Selanjutnya menentukan matriks L. Bagaimana menentukan matriks L? Yang kita gunakan, yang kita lakukan yaitu kita mengambil pengali yang kita dapatkan dari hasil menentukan matriks U yang tadi. Pengali. Jadi teman-teman perhatikan yang operasi yang kita tentukan pada slide sebelumnya, yaitu menentukan matriks U-nya yang ini, dimana jika kita menentukan matriks L-nya, kita hanya melihat pengali-pengali yang kita dapatkan, yaitu 2, 3, dan 5. Matriks L ini yaitu matriks segitiga bawah, di mana diagonal utamanya itu yaitu bernilai 1, maka jika kita merubahnya dari matriks A ini kita rubah menjadi matriks L, maka diagonalnya, apabila diagonal yang lain belum bernilai 1, maka kita rubah menjadi 1. Dan untuk matriks yang di atasnya kita ubah menjadi 0. Kemudian untuk L21, L31 dan L32 ini kita ambil dari pengali yang kita dapatkan pada hasil operasi untuk menentukan matriks U-nya tadi, yaitu 2, 3, dan 5. L21 kita ganti dengan 2, kemudian L31 kita ganti dengan 3, kemudian L32 kita ganti dengan 5. Maka matriks L yang kita dapatkan dengan elemen-elemennya yaitu 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 5, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Carmelinda Jembiladak. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan di slide berikutnya. Baik, untuk langkah 1 sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, untuk memperoleh matriks Y, maka selesaikan matriks L kali matriks Y sama dengan matriks B. Tadi kita sudah mendapatkan elemen-elemen matriks L, maka tinggal kita masukkan nilainya, yaitu 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 5, 1. Kemudian matriks Y-nya, di sini matriks Y-nya belum diketahui, maka kita akan misalkan dengan Y1,
Y2, dan Y3. Selanjutnya, matriks B di sini sudah tertera di dalam soal. Maka tinggal kita masukkan atau tuliskan nilainya, yaitu 8, 12, dan 16. Bagaimana cara memperoleh nilai Y1, Y2, dan Y3? Yaitu dengan cara mensubstitusikannya. Perhatikan bahwa kolom yang pertama adalah nilai Y, kolom yang kedua adalah nilai Y2, dan kolom yang ketiga adalah nilai Y3. Maka di sini bisa kita lihat untuk Y1 koefisiennya 1, Y2 0, dan Y3 0. Sehingga Y1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 8. Setelah dioperasikan, maka kita bisa langsung dapatkan nilai Y1-nya adalah 8. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai Y2, kita lihat di sini Y1 koefisiennya 2, Y2 koefisiennya 1, dan Y3 nilainya 0. Maka dapat dituliskan bahwa 2Y1 tambah Y2 tambah 0 sama dengan 12. Karena Y1 sudah kita dapatkan nilainya, maka kita akan mensubstitusikannya. Sehingga menjadi 2 kali 8 tambah Y2 tambah 0 sama dengan 12. Setelah dioperasikan, kita dapat nilai Y2-nya adalah min 4. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai Y3 sama dengan memperoleh nilai Y1 dan Y2 dengan cara mensubstitusikannya. Kemudian kita melihat Y1 koefisiennya 3, Y2 koefisiennya 5, dan Y3 koefisiennya 1. Maka dapat kita tuliskan menjadi 3Y1 tambah 5Y2 tambah Y3 sama dengan 16. Karena nilai Y1 dan Y2 sudah kita peroleh, maka kita masukkan saja nilai Y1. Jadi di sini nilai Y1 diganti dengan 8, Y2 diganti dengan min 4, dan setelah dioperasikan kita dapat nilai Y3-nya yaitu 12. Jadi pada langkah kedua ini kita memperoleh nilai Y1 sama dengan 8, nilai Y2 sama dengan min 4, dan nilai Y3 sama dengan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sukma Esalino. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada slide sebelumnya. Selanjutnya tahap 2 sudah terlewati, dan selanjutnya adalah tahap 3 atau langkah 3. Langkah 3 itu untuk memperoleh matriks X, maka kita perlu menyelesaikan matriks U dikalikan matriks X sama dengan matriks Y. Bisa dilihat di sini formulanya. Nah, di langkah yang pertama kita sudah mendapatkan matriks U, maka di sini kita tuliskan matriks U, elemen-elemennya yaitu 1, negatif 3, 1, 0, 1, negatif 1, 0, 0, 4. X yang akan dicari, maka kita misalkan X1, X2, X3, dan Y-nya. Y-nya itu diperoleh dari langkah yang kedua. Tadi, kita dapatkan 8, negatif 4, 12. Sama seperti di langkah yang kedua, untuk memperoleh nilai X1, X2, dan X3, caranya sama dengan mensubstitusikannya. Kita lihat koefisiennya. Di sini kita ambil yang termudah dahulu untuk mencari nilainya, yaitu untuk yang termudah itu kita mencari nilai X3. Di sini bisa dilihat koefisiennya untuk X1-nya. Terlebih dahulu kita harus mengetahui kolom ke-1 adalah X1, dan kolom kedua adalah X2, dan kolom ketiga adalah X3. Nah, di sini bisa
lihat X1-nya 0, X2-nya yaitu 0, dan X3-nya itu koefisiennya adalah 4, sama dengan 12. Maka kita peroleh setelah dioperasikan X3 yaitu 3. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai X2, di sini X2 kita fokus pada X2. Untuk X1-nya yaitu 0 nilainya, kemudian untuk X2-nya yaitu koefisiennya 1, dan untuk X3 itu negatif 1. Maka setelah dioperasikan kita peroleh nilai X2-nya sama dengan negatif 1. Dan untuk memperoleh nilai X1 sama dengan mencari nilai X3 dan X2. Tinggal dimasukkan saja bila ada nilainya. Dimasukkan, kemudian ada koefisiennya. Maka kita peroleh X1 sama dengan 2. Jadi dari langkah ini kita memperoleh X1 sama dengan 3, X2 sama dengan negatif 1, dan X3 sama dengan 2. Perkenalkan, nama saya Nur Apni. Jadi, nilai X1, X2, X3 dari sistem persamaan linear, X1 kurang 3X2 tambah X3 sama dengan 8, 2X1 kurang 5X2 tambah X3 sama dengan 12, 3X1 kurang 4X2 tambah 2X3 sama dengan 16. Dengan metode dekomposisi yaitu diperoleh X1 sama dengan 3, X2 sama dengan -1, X3 sama dengan 2. Dari ketiga persamaan ini maka sudah terselesaikan, sudah terjawab semua ya nilai-nilai X1, X2, dan X3. Itulah penjelasan dari kelompok kami untuk materi dekomposisi LU. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.